Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang mana kita tahu juga bahwa Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Namun keberkahan itu tidak sekonyong-konyong kita bisa mengambilnya, kita bisa meraihnya. Harus ada persiapan. Karena tentu berbeda ibadah yang dilakukan dengan persiapan dengan yang tidak persiapan. Misalnya kalau ada orang itu bangun tengah malam karena tidurnya gelisah, kemudian gak bisa tidur lagi. Kemudian dia melakukan atau mengerjakan sholat tahajud misalnya. Dia mendapatkan pahala karena sholat tahajudnya itu. Tetapi tentu pahalanya berbeda dengan orang yang dari sore sudah mempersiapkan diri untuk tahajud, menyiapkan tempatnya, menyiapkan wudhunya, menyiapkan jam bekernya, kemudian tengah malam dia terbangun tahajud, dia laksanakan itu, dia dapatkan pahala. Tentu pahalanya berbeda dengan yang tanpa persiapan, tentu lebih maksimal. Maka saudara sekalian, kita masuk bulan Ramadan itu perlu mempersiapkan diri supaya kita bisa maksimal di dalam meraih keberkahan bulan Ramadan itu. Rasulullah Muhammad SAW memotivasi kita dalam sabda beliau, "Idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka. Ini maknanya bukan makna pintu yang sebenarnya, tetapi maksudnya adalah pendaftaran masuk surga dibuka. Ayo silahkan, mau masuk surga lewat mana saja bisa. Lewat puasa kah, lewat sholatnya, lewat sedekahnya, semuanya pintu kebaikan itu menuju kepada surga, sehingga kemudian masuk surga itu seakan-akan mudah sekali. Dan memang Allah mudahkan, Allah motivasi di bulan Ramadan ini. Ayo, pintu-pintu surga dibuka, pendaftaran masuk surga dibuka. Sebaliknya, wa ghulliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Pendaftaran masuk neraka ditutup. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di bulan Ramadan itu ampunannya luar biasa. Kita saksikan dalam dalil-dalil hadis-hadis yang ada itu, puasa menghapuskan dosa-dosa. Salat malam, salat itu menghapuskan dosa-dosa. Sedekah menghapuskan dosa-dosa. Semua aktivitas ibadah itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi seakan-akan masuk neraka itu susah. Allah Maha Pengampun gitu. Ditambah lagi kemudian suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Ya. Yang menggoda manusia untuk berbuat dosa, maksiat, dibelenggu setannya. Sehingga kemudian di bulan Ramadan ini tidak luas saja. Jadi dia sangat sulit untuk menggoda manusia untuk berbuat dosa dan maksiat karena dibelenggunya itu. Jadi bukan berarti tidak bisa menggoda ya, bisa menggoda, tetapi tidak seleluasa ketika di luar bulan Ramadan. Jadi di Ramadan ini luar biasa sekali. Kebaikan-kebaikan itu dibuka sehingga kita sangat mudah melakukan kebaikan itu. Kemudian ampunan Allah luas sekali sehingga dosa-dosa kita bisa berguguran karena itu, dan setannya dibelenggu. Maka ini kesempatan emas untuk kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Toh demikian, Rasulullah juga mengingatkan dalam sabdanya itu, rahima anfurojulin ya, sangat celaka, sangat sial seseorang itu yang hidup ketika dia bulan Ramadan, sumang salaka
walam yughfar dzambah. Sampai berakhir bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Jadi orang ini nggak punya prestasi ibadah. Dari awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan dia hidup tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ini menandakan apa? Tidak punya prestasi ibadah. Tidak punya prestasi ibadah. Padahal semua ibadah itu dijanjikan pengampunan dosa-dosa. Waliyadzubillah. Maka kita, saudara-saudara sekalian, perlu mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini. Apa yang mau kita lakukan? Ya. Apa yang mau kita laksanakan sehingga terprogram dengan baik, kemudian kita bisa maksimal di dalam meraih keberkahan di bulan Ramadan. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unsila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di bulan itu Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan tentang beberapa petunjuk itu. Bulan Ramadan itu istimewa karena Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, jadilah Ramadan itu bulan yang istimewa. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka jadilah beliau manusia paling mulia. Al-Quran diturunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi malam kemuliaan yang kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Intinya adalah semuanya yang terkait dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, ya kita mengkaitkan diri dengan Al-Quran. Ramadan ini momen luar biasa. Maka kita selayaknya bermuamalah dengan Al-Quran. Minimal orang membaca Al-Quran itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa satu huruf satu pahala. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf tetapi 3 huruf, 30 pahalanya. Bayangkan kemudian kalau misalnya kita baca Al-Fatihah, itu ada 113 huruf, 1130 pahalanya. Kita baca itu enggak sampai 1 menit, jemaah sekalian. Dalam waktu kurang dari 1 menit kita bisa mendapatkan pahala 1000 lebih dengan membaca Al-Quran. Itu baru pahala minimal membaca huruf Al-Quran yang mungkin panjang pendeknya masih keliru, makhrajnya belum betul. Itu sebegitu besar pahalanya. Apalagi kalau bacaannya sudah bagus, sudah baik. Apalagi kemudian meningkat ke atasnya, yaitu memahami, mengkaji Al-Quran. Sebagaimana di masjid-masjid itu biasa kalau bulan Ramadan itu ada jadwal kultum. Dalam rangka apa itu? Memahami Al-Quran. Maka jangan dilewatkan itu. Jangan sampai ada kajian tapi kita tidak hadir di situ. Apalagi kemudian meningkat lebih atas lagi, mengamalkan Al-Quran, itu lebih top lagi pahalanya, lebih hebat lagi pahalanya. Lah yang sekedar membaca, membunyikan huruf saja sudah begitu besar, apalagi kalau bisa mengamalkan Al-Quran. Ini luar biasa sekali pahalanya. Dan momen Ramadan itu sekali lagi banyak kultum-kultum, banyak kajian tentang Al-Quran, maka jangan dilewatkan. Pastikan kita hadirkan, kita nyimak di situ apa yang disampaikan oleh pemateri agar kita bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran itu. Yang kedua, persiapkan diri kita untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid. Kenapa? Ini luar biasa sekali. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama, mendirikan malam Ramadan dengan sholat tarawih, maka atas dasar keimanan, ya, kemudian mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam kesempatan lain disebutkan, mengqama Ramadana ma'al imami hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dari awal sampai selesai bersama imam, maka dicatatkan baginya pahala seperti orang yang
sholat malam semalam suntuk. Bayangkan saudara sekalian, kita tidak pernah sholat malam semalam suntuk. Dari awal malam misalnya jam 8 sampai akhir malam jam 3. Kita nggak pernah lakukan itu. Tapi kita bisa meraih pahala itu di bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Sholat tarawih bersama imam. Dari takbiratul ihram rakaat pertama sampai salam witir. Maka kesempatan-kesempatan yang mudah, yang kesempatan-kesempatan yang emas ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu jangan sampai terlewatkan. Apalagi tidak puasa. Ya. Kan sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa karena meyakini bahwa itu adalah perintah Allah ya, atas dasar iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Tetapi yang namanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri tidak makan, tidak minum. Tapi yang puasa yang sejati, puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah SAW menyabdakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahl, fa laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan mengamalkannya, atau melakukan tindakan kebodohan, maka Allah tidak butuh usahanya meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh puasanya. Allah nggak menerima puasanya. Ya. Karena apa tadi? Melakukan kedustaan, atau perbuatan dusta, atau kebodohan. Berbuat dosa dan maksiat itu bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghapus seluruhnya gitu. Maka yang sebenarnya kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu tidak hanya berpuasa meninggalkan makan dan minum, tetapi meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu adalah puasa yang sesungguhnya. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang mesti kita persiapkan nanti untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah Muhammad SAW memberikan keteladanan dalam hal ini. Dikatakan oleh para sahabat, Rasulullah itu kalau Ramadan sedekahnya seperti angin. Apa maksudnya seperti angin? Angin itu berhembus dari kanan misalnya ke kiri, terus tidak ada yang mampir di sini. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah itu ketika bulan Ramadan dermawannya luar biasa, yang disedekahkan adalah seluruh pemasukan di bulan itu. Jadi 100% semua pemasukan diinfakkan fisabilillah semua. Kalau bahasa kita sekarang gaji 100% bulan Ramadan infakkan semua. Yang meniru seperti ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah. Umar bin Khattab biasa melakukan setengahnya, setengah dari penghasilan atau 50% diinfakkan. Ada yang luar biasa sahabat itu, ada yang profesinya jualan air gitu ya. Jadi dia mendorong gerobak gitu keliling Madinah jualan air yang kalau bahasa kita sekarang galon gitu ya, jerigen-jerigen di luar dijual dia dengan harga 2 dirham. Nah, 1 dirham dimasukkan kotak kis yang kanan, 1 dirham dimasukkan kotak kis yang kiri. Yang kanan ini untuk nafkah keluarga, yang kiri untuk sedekah fisabilillah. Artinya yang dia sedekahkan itu 50% dari pemasukannya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan kita ini diceritakan ini teladan ya, sebagai contoh ya. Bisa jadi kalau kita bisa meniru mereka, maka bukan hal yang mustahil kita berada di surga dengan level yang sama dengan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala memotivasi dalam
surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ayat ini memotivasi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganjaran pahala bagi orang yang bersedekah bisa sampai 700 kali lipat. Satu butir diinfakkan, kemudian tumbuh 7 tangkai, satu tangkainya memberikan 100 butir, jadi 700 kali lipat. Jadi misalnya kalau kita infak 1 juta, maka pahalanya 700 juta. Dan itu belum maksimal. Gandengan ayat berikutnya adalah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah masih melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Maka di dalam puasa itu, di bulan Ramadan itu, kita kalau dikasih jadwal untuk menyediakan takjil, buka puasa, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan kemudian kita tolak atau kita berikan kepada orang lain kesempatan itu. Luar biasa itu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, man fattara sha'iman, ya, siapa yang memberikan atau menyediakan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang melakukan puasa itu. Ini pahala yang besar itu. Maka tidak seyogianya kita sia-siakan. Pendeknya, saudara sekalian, bahwa Ramadan ini Ramadan bulan beramal. Kesempatan berbuat baik-baik, ya, kesempatan berbuat baik, kesempatan beribadah yang ditujukan kepada kita jangan sampai disia-siakan. Sebab kalau disia-siakan itu akan menjadi penyesalan bagi kita. Dibukanya pintu-pintu surga, mari kita berlomba-lomba menuju ke sana, mendaftarkan diri untuk sama-sama masuk surga. Kesempatan pendaftaran masuk neraka ditutup, ya kita hindari segala perbuatan dosa dan maksiat. Mumpung setan-setannya dibelenggu, kita bebas beraktivitas, ibadah, jangan sampai kemudian kita loyo, kita malas-malas, kita tetap semangat meraih keberkahan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, panjangkan umur kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat sampai akhirnya, ya, akhir Ramadan kita juga dalam keadaan sehat, kita bisa maksimalkan ibadah kita, kemudian kita bisa raih keberkahan di bulan Ramadan dengan maksimal. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.